Di tengah antusiasme tinggi untuk melihat timnas Indonesia semakin kompetitif di kancah internasional, strategi naturalisasi pemain kembali menjadi sorotan. Hanya saja, PSSI belum berhasil meyakinkan sejumlah pemain keturunan grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Berbagai faktor menjadi penyebab para pemain keturunan itu menolak untuk dinaturalisasi. Salah satunya karena mereka masih percaya bisa menembus timnas kelahiran mereka, seperti ada yang masih berharap bisa memperkuat timnas Italia hingga Belanda. Kendati demikian, kehadiran Kluivert mungkin saja bisa meyakinkan lagi para pemain keturunan grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Kluivert memang masih minim pengalaman melatih, namun ia adalah legenda timnas Belanda. Dengan nama Top Kluivert, diharapkan para pemain keturunan yang sempat menolak Garuda bisa segera merapat ke timnas Indonesia. Nama pertama adalah Emil Audero, penjaga gawang berbakat yang kini menjadi andalan Como 1907 di Serie A Italia. Ia memiliki ikatan darah Indonesia dari sang ayah Edi Mulyadi. Lahir di Mataram, nama Emil Audero telah mencuri perhatian sejak di Akademi Juventus. Meskipun sempat berupaya membela Italia, kesempatan membela timnas Indonesia bisa menjadi jalan baginya untuk mengukir prestasi di level internasional dan memberikan stabilitas di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Dengan segudang pengalaman di Serie A dan masa peminjaman di berbagai klub, Audero telah membuktikan kualitasnya sebagai kiper yang dapat diandalkan. Kedua ada nama Pascal Struijk. Ia adalah bek tengah kokoh yang bermain untuk Leeds United di Liga Inggris. Struijk memiliki darah Indonesia dari ibunya. Lahir di Belgia, Struijk telah menunjukkan kemampuan bertahan yang solid di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Posturnya yang menjulang tinggi yaitu 1,91 meter dan diimbangi dengan kekuatan fisik serta kecepatan menjadi atribut utamanya dalam menjaga pertahanan. Selain piawai dalam mematahkan serangan lawan, ia juga berkontribusi dalam membangun serangan dari belakang. Naturalisasi Pascal Struijk akan memberikan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini pertahanan timnas Indonesia. Selain itu, Struijk juga berpotensi menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia. Selanjutnya ada nama bek muda berbakat Ryan Flamingo. Ryan Flamingo adalah bek tengah muda potensial yang baru saja bergabung dengan PSV Eindhoven dari FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Mewarisi darah Indonesia dari ibunya, Flamingo membawa harapan besar untuk menjadi andalan di jantung pertahanan timnas Indonesia. Ia memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain dalam sistem sepak bola modern yang menuntut bek tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga piawai dalam penguasaan bola dan berpartisipasi dalam membangun serangan. Dengan usianya yang masih 22 tahun, Ryan dapat menjadi andalan timnas Indonesia untuk jangka waktu yang lama. Di sisi lain, peluang Ryan Flamingo untuk masuk skuad timnas Belanda terbilang tipis. Flamingo harus bersaing dengan nama-nama besar macam Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Ake, hingga Matthijs de Ligt. Kendati demikian, menaturalisasi Ryan Flamingo dikabarkan bakal memakan waktu. Pasalnya Flamingo mesti menunggu 2-5 tahun untuk dinaturalisasi antara dirinya pernah membela timnas Belanda U21. Keempat ada nama bek sayap milik Fenerbahce yaitu Jayden Oosterwolde. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu menawarkan kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Ia sempat masuk radar Shin Tae-yong, akan tetapi Jayden menolak ajakan bergabung timnas Indonesia. Bek kiri berumur 23 tahun itu ingin mengejar mimpinya yaitu main untuk timnas Belanda. Kendati demikian, sampai saat ini Jayden belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk timnas kelompok umur. Kini dengan kehadiran Patrick Kluivert di kursi kepelatihan, harapannya sang pemain bersedia membela timnas Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki oleh para pemain naturalisasi ini, timnas Indonesia dapat menatap masa depan dengan optimisme dan siap menghadapi tantangan di kompetisi internasional dengan tim yang lebih solid dan berpengalaman. Program naturalisasi pemain ini bukan hanya tentang mendatangkan bakat dari luar, tetapi juga tentang membangun semangat nasionalisme dan persatuan melalui olahraga sepak bola.